Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan tips dan trik agar Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan. Satu kali saja Bapak Ibu mengikuti uji pengetahuan dan Bapak Ibu bisa lulus satu kali ujian pengetahuan, oke? Apa saja yang harus disiapkan agar Bapak Ibu bisa lulus PPG dalam jabatan ini? Ikuti terus video ini hingga selesai. Saya ingatkan Bapak Ibu untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, baiklah sekarang kita akan membahas tips dan trik dari saya agar Bapak Ibu bisa lulus satu kali uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah berdoa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dengan berdoa, saya yakin dan percaya segala sesuatu yang akan Bapak Ibu jalankan, semua proses perkuliahan, hingga ujian kinerja, hingga ujian pengetahuan, bahkan hasil UKM PPG Bapak Ibu pasti akan lulus. Jadi berdoa adalah kunci paling utama agar kita bisa berhasil, oke? Dan pada saat ujian juga, sebelum kita menyelesaikan soal-soal juga, kita akan diberikan waktu oleh pengawas atau oleh dosen untuk kita berdoa sebelum memasukkan nomor ujian dan kode validasi ini. Kita memang diberikan waktu oleh pengawas untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini adalah berdoa, dan saya yakin dan jika Bapak Ibu mengikuti tips atau trik dari saya, maka Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan hanya satu kali saja lulus uji pengetahuan ini. Oke? Kita lanjut ke tips dan trik yang kedua dari saya. Yaitu belajar soal UP berdasarkan bidang studi kita masing-masing sesuai kisi-kisi yang di-download di laman UKM PPG. Jadi, Bapak Ibu sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya juga bahwa Bapak Ibu sudah harus menyiapkan diri atau sudah belajar soal-soal UP dan harus berdasarkan kisi-kisi yang sudah di-download di laman UKM PPG. Jika Bapak Ibu sudah mempelajari kisi-kisi ini, maka Bapak Ibu sudah akan ada gambaran soal-soal apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti di uji pengetahuan sesuai jadwal yang akan panitia sampaikan. Jadi jika Bapak Ibu sudah melihat kisi-kisinya, maka bayangan soal-soal itu bisa memudahkan Bapak Ibu ada gambaran dan bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dari sekarang berdasarkan soal-soal yang sudah Bapak Ibu pelajari baik di internet, baik di YouTube, dan juga Bapak Ibu bisa cek-cek soal-soal yang saya bagikan di YouTube channel saya ini juga. Jadi intinya Bapak Ibu juga harus persiapkan diri yang matang untuk menghadapi ujian pengetahuan ini, karena juga berdasarkan pengalaman saya ada beberapa teman saya juga yang lulus UKIN tetapi tidak lulus UP, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa lulus UKM PPG, ataupun sebaliknya lulus UP tetapi UKIN-nya tidak lulus. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri, sudah belajar sesuai kisi-kisi yang di-download di laman UKM PPG, oke? Kita lanjut ke tips yang ketiga dari saya, yaitu gunakan ruangan yang nyaman dan tenang saat ujian. Nah, tips ini juga sangat penting Bapak Ibu yang ketiga ini. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan ini, 2 atau 3 hari sebelum itu Bapak Ibu sudah harus menyiapkan satu ruangan yang nyaman, yang Bapak Ibu bisa tenang. Intinya bahwa ruangan-ruangan itu benar-benar tenang dan nyaman, sehingga pada saat Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan atau mengikuti uji pengetahuan, Bapak Ibu bisa tenang, konsentrasi, menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal uji pengetahuan. Jadi ruangan itu juga penting Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar Bapak Ibu sebaiknya menyiapkan satu ruangan yang memang nyaman dan tidak akan diganggu oleh orang lain pada saat Bapak Ibu ujian. Oke Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke tips 4 dan seterusnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, oke? Kita lanjut ke tips yang keempat dari saya, yaitu ujian di tempat yang jaringan internetnya bagus atau stabil. Jadi Bapak Ibu, saran ini juga atau tips ini juga penting Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu harus melaksanakan atau ujiannya itu carilah tempat yang jaringan internetnya stabil atau bagus, karena kita ujiannya berbasis domisili, tidak kita bertatapan langsung atau tidak di tempat ujian kompetensi atau TUK.
kita tidak melaksanakan ujian ini di tempat ujian kompetensi yang disiapkan oleh panitia, tetapi kita ujiannya berbasis domisili ya Bapak Ibu uji pengetahuan ini. Jadi sebaiknya saran dari saya, Bapak Ibu melaksanakan atau mengikuti ujian tersebut, Bapak Ibu carilah internet atau tempat yang jaringan internetnya stabil atau bagus. Jadi sebaiknya Bapak Ibu jangan mencoba untuk ujian di tempat yang jaringan internetnya kalau misalnya listrik padam bisa hilang jaringannya, itu sebaiknya jangan. Jadi sebaiknya saran dari saya, carilah tempat ujian atau carilah tempat yang jaringan internetnya stabil, baru Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan ini di tempat tersebut. Sehingga pada saat listrik padam pun jaringannya tetap stabil dan Bapak Ibu bisa fokus untuk mengerjakan soal-soal uji pengetahuan ini dan Bapak Ibu tidak panik karena kendala-kendala yang akan dihadapi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut tips yang kelima dari saya, siapkan kuota internet minimal 10 GB. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan, sebaiknya Bapak Ibu juga sudah mengecek kuota internet yang Bapak Ibu siapkan itu minimalnya 10 GB. Sehingga jangan tiba-tiba pada saat atau belum selesai Bapak Ibu mengerjakan soalnya, tiba-tiba jaringannya hilang karena kuota internetnya habis. Itu tidak boleh terjadi sama sekali. Jadi minimalnya itu harus 10 GB. Lebih banyak dari 10 GB itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Dan saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan uji pengetahuan, sebelum Bapak Ibu melaksanakan UP itu sebaiknya Bapak Ibu juga harus mengecek kuota internetnya berapa sebelum Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan. Kita harus bisa meminimalisir segala kemungkinan yang akan membuat konsentrasi kita ini bisa terbagi, dan kita harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saran yang kelima ini sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan kuota internet minimal 10 GB ya minimalnya. Lebih banyak, lebih bagus. Oke Bapak Ibu? Itu adalah saran atau tips yang kelima dari saya. Kita lanjut ke tips yang keenam, yaitu Bapak Ibu harus mengamati dan mengikuti arahan dari pengawas ujian. Nah, pada saat kita akan melaksanakan ujian, di situ kita harus mengikuti semua arahan dari pengawas. Misalnya, kita diberikan arahan untuk memasukkan nomor ujian dan kode validasi yang tertera di pojok kanan atas kartu ujian. Nah, setelah itu pengawas akan membacakan token peserta ujian. Usahakan token ini harus ditulis di kertas, sehingga jika soal belum muncul, bisa diulangi untuk memasukkan token di aplikasi SEB. Setelah diisi tokennya, otomatis soal ujiannya akan muncul. Jadi pada saat Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu pengawas membacakan token ujiannya, sebaiknya Bapak Ibu sudah menuliskannya di kertas cakaran yang Bapak Ibu sudah siapkan. Sehingga jika misalnya soalnya belum muncul, soal sesuai bidang studinya belum muncul di layar PC Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengetik ulang token tersebut, baru setelahnya soalnya akan otomatis keluar. Jadi tidak mengakibatkan keributan di room tersebut, yang mengakibatkan konsentrasi peserta ujian yang lain bisa terganggu, karena memang pada saat ujian itu pasti akan banyak sekali kendala-kendala dari teman-teman peserta yang lain yang akan menanyakan ulang token yang sudah dibacakan oleh Bapak Ibu dosen, dan banyak sekali kendala-kendala yang akan disampaikan oleh teman-teman peserta yang lain. Jadi sebaiknya setelah Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu pengawas menyampaikan tokennya, Bapak Ibu sudah harus mencatatnya di kertas yang Bapak Ibu siap untuk cakar itu. Oke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menanyakan satu persatu. Misalnya ada 20 peserta yang diawasi oleh pengawas tersebut, 20 bertanya, maka akan mengakibatkan keributan tersendiri atau bisa berpengaruh terhadap konsentrasi peserta yang lain. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah tips ketujuh, yaitu kurangi volume pada HP yang digunakan untuk Zoom. Tips yang ini sangat penting Bapak Ibu, karena berdasarkan pengalaman saya dan teman lain yang ujian, pada saat ujian sangat banyak kendala yang didengar melalui Zoom saat itu. Ada yang mengeluhkan jaringan internet, ada banyak sekali keluhan-keluhan di dalam room tersebut.
Jadi, sebaiknya Bapak Ibu harus mengecilkan atau mengurangi volume pada HP yang digunakan untuk Zoom ini agar Bapak Ibu bisa konsentrasi atau tidak terganggu pada saat menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa fokus. Oke Bapak Ibu, karena memang pada saat ujian banyak sekali kendala-kendala yang akan disampaikan oleh peserta ujian yang lainnya. Ada 20 waktu ujian waktu kami. Pengalaman saya waktu itu ada 20 orang yang diawasi oleh satu pengawas. Nah, di situ banyak sekali yang akan disampaikan oleh peserta-peserta yang lain. Maka saat itu saya mengecilkan volume yang digunakan untuk Zoom itu sehingga saya tidak terganggu dengan apa yang dikeluhkan oleh peserta yang lain kepada pengawas, dan saya bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan soal-soal uji pengetahuan tersebut. Jadi saran dari saya, setelah Bapak Ibu sudah memasukkan token dan Bapak Ibu sudah melihat di PC bahwa soal-soalnya itu sudah keluar dan tidak ada kendala lagi yang akan disampaikan kepada pengawas, silakan kecilkan saja volume yang ada pada HP yang digunakan untuk Zoom itu. Oke Bapak Ibu, itu adalah saran atau tips yang ketujuh dari saya. Kita lanjut lagi ke tips yang kedelapan dari saya. Nah, ini juga semua tips yang saya sampaikan ini sangat penting Bapak Ibu. Yang kedelapan ini adalah kerja terlebih dahulu soal yang gampang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa soal uji pengetahuan itu ada 100 nomor dan waktu pengerjaan atau waktu ujiannya itu adalah 120 menit. Dan banyak juga soal-soal yang gampang sebenarnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu terpaku dengan soal-soal yang rumit atau soal-soal cakaran, misalnya milik saya mata pelajaran atau bidang studi kimia. Banyak soal-soal yang harus kita selesaikan dengan soal-soal cakaran. Seperti itu, saya tidak menyelesaikan soal-soal cakaran terlebih dahulu, tetapi saya menyelesaikan soal-soal pedagogik dan lain sebagainya, soal tentang kepribadian dan sosial, itu yang saya selesaikan pertama kali. Jadi, waktu itu milik saya, soal pertama itu sudah tentang kepribadian. Nah, itu yang saya kerjakan. Dan pada saat saya melanjutkan dan mendapati soal-soal cakaran atau soal-soal yang memang butuh waktu berlama-lama untuk kita mendapatkan jawabannya, itu saya lanjut saja, saya klik lanjut saja untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Jadi mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu, jangan membuang-buang waktu untuk menyelesaikan satu nomor saja. Jadi sebenarnya banyak soal-soal yang gampang Bapak Ibu, soal uji pengetahuan ini. Tetapi Bapak Ibu, kadang juga ada yang tidak lulus uji pengetahuan ini karena banyak kendala. Ada mungkin kendala jaringan, dan juga mungkin ada yang penyelesaiannya selalu menyelesaikan soal-soal yang rumit atau sudah terpaku dengan satu soal saja, maka waktunya akan semakin berjalan Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu harus ikuti, bahwa carilah atau kerjalah soal-soal yang gampang terlebih dahulu, baru beberapa menit sebelum waktu ujiannya selesai, 30 atau 40 menit sebelum waktu selesai, Bapak Ibu bisa melihat kembali soal-soal cakaran atau soal-soal yang Bapak Ibu belum selesaikan untuk Bapak Ibu bisa menjawabnya. Oke Bapak Ibu, jadi jangan terpaku pada satu soal. Oke? Kemudian tips yang ke-9 dari saya yaitu membaca cepat dan temukan kata kunci di setiap soal. Oke Bapak Ibu? Nah, pada saat mengerjakan soal ujian, usahakan harus membaca cepat karena soal ujiannya yang sudah saya sampaikan bahwa 100 nomor dan waktu untuk menyelesaikan soal-soal tersebut adalah 120 menit. Agar tidak berlama-lama mengerjakan soal ujian, maka harus temukan kata kunci di setiap soal. Misalnya soal-soal pedagogik, Bapak Ibu temukan dulu kata kuncinya, baru Bapak Ibu menjawab soal-soal tersebut, karena kebanyakan soal pedagogik dan soal-soal analisis itu soalnya panjang-panjang. Jadi jangan berlama-lama Bapak Ibu membaca dari kata pertama sampai kata terakhir atau kalimat per kalimat Bapak Ibu membacanya, itu akan sangat membuang-buang waktu. Tetapi Bapak Ibu harus pintar-pintar atau cermat-cermatlah untuk menemukan kata kunci di setiap soal,
sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab soal dengan cepat. Oke, ini adalah 9 tips dan trik dari saya, dan saya doakan agar Bapak Ibu bisa lulus UKIN maupun uji pengetahuan, atau Bapak Ibu bisa lulus UKMPPG. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan dalam menyelesaikan soal-soal UP ini, dan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang baik, yaitu Bapak Ibu bisa lulus UKMPPG. Oke, amin. Saya doakan tetap semangat dan sukses untuk uji pengetahuannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, subscribe YouTube channel saya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.